Diperhatikan ya bagian sininya. Nah, tegangannya sudah mulai naik. Nah, ini kuat untuk mengangkat gear ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf guys, sebelumnya suara saya lagi serak ya. Jadi untuk suara agak kurang enak nanti didengar. Nah, di sini saya mau mereview yang entah apa ini namanya. Saya habis beli UPS. Ini UPS mereknya Prolink ya. Untuk tipenya ada di baliknya. Nah, seperti ini. Untuk modelnya Pro 850 SU, inputnya 230 VAC ya, 50 Hz. Untuk outputnya juga sama. Untuk serial numbernya ini, nah ini buatan Cina ya, walaupun dari Singapura barangnya. Nah, ini arti dari model Pro 850 SU. Kurang lebih ini kapasitasnya 850 VA ya. Itu VA satuannya volt ampere, berarti tidak asli 850 VA. Mungkin setengahnya, mungkin sekitar 400 watt kira-kira untuk daya maksimum atau continue dari UPS ini ya. Nah, di sini banyak yang jual tanpa baterai, itu harganya murah. Ada yang dari 70 ribuan sampai mungkin hampir 200, tergantung tipe, merek, dan kapasitas VA nya. Kalau saya ini dapat harga 110, kurang lebih itu 850 VA. Nah, ada yang lebih murah, itu mereknya random ya, jadi untuk merek nggak bisa milih. Itu harganya 90 ribuan, kalau kurang lebih segitu ya. Untuk VA nya itu 650 VA, kurang lebih ya sekitar 300 watt untuk kekuatannya. Nah, di sini saya akan membongkar juga nanti ya, sekaligus mengetes kemampuan UPS ini, karena sistem kerjanya ini sama seperti inverter ya, dan juga sudah dilengkapi ATS, automatic switch ya. Jadi ada jalur PLN input, nanti kalau semisal PLN padam, untuk output yang dari UPS ini langsung masuk ke beban, jadi tanpa delay juga. Untuk pengetesannya di sini ada beberapa alat. Yang pertama ada bor ya, siapa tahu kuat. Kemudian ada lampunya tipe yang bohlam, itu yang boros listrik. Nah, kemudian ada beberapa solder juga. Nah, nanti juga akan dites untuk kapasitas maksimalnya dapat berapa watt ya. Nah, perlu jadi catatan, jika kalian memakai baterai yang kecil ya, atau aki kecil, jangan pakai UPS ya, karena pertama itu boros listrik. Nanti akan kita lihat daya standby nya dan saat mengangkat beban ya. Nah, ini untuk pengetesan daya standby ya, ini belum ada bebannya. Oke, akan saya nyalakan. Nah, itu ada suara beep, kemudian baru nyala ya. Ini standby-nya sangat tinggi sekali. Saya nggak tahu untuk merek lain apakah setinggi ini ya, tapi untuk Prolink ini lumayan boros. Ya, ini kurang lebih sekitar 10 watt untuk daya standby aja ya. Nah, kemudian akan saya tes beban. Untuk depannya ini belum saya kasih tahu ya. Untuk yang tengah ini ada indikator baterai ya. Ini berarti kalau lampunya nyala, UPS nya memakai baterai. Kemudian di kanan ini ada lambang seperti gelombang sinus ya, ini artinya pakai PLN ya. Kemudian untuk yang merah ini indikator untuk error, atau nanti bisa juga untuk baterai drop ya, atau baterainya habis, nanti ini akan berkedip. Oke, akan saya coba nyalakan dari UPS nya. Nah, ini nyala 3. Nah, kalau nyala di tengah ini berarti indikator baterai, yang artinya UPS ini memakai baterai untuk menyalakannya. Kalau terhubung ke PLN
yang menyala yang hijau, kalau ada error atau baterai drop yang nyala yang merah ya. Oke, kemudian akan saya tes beban. Nah, ini untuk pengetesannya seperti ini ya. Pertama dari inputnya dulu. Nah, ini sebenarnya saya mau tes pakai wattmeter. Saya punya seperti ini. Nah, ketika pas saya pasang di UPS ini, itu arusnya dan tegangannya itu berubah-berubah, tidak tahu kenapa. Nah, kemudian gara-gara itu kan tidak bisa untuk diukur arus yang masuk ke UPS. Saya akalinya mengukur dari tegangan output saja, untuk bebannya nanti total berapa watt gitu. Kemudian untuk rangkaiannya ini jangan ditiru ya. Sebelumnya ini saya pakai kabel ukuran 1,5 mili kali 2 ya. Ini saya paralel kabelnya. Nah, untuk supply-nya saya pakai baterai itu sama power supply ini. Nah, kenapa saya pakai dua? Karena arus yang dibutuhkan UPS untuk mengangkat watt yang besar itu juga arusnya besar, kurang lebih hampir 20 ampere itu saya pernah tahu. Nah, ini gara-gara kepanasan atau arusnya terlalu besar, ini kawat plat nikel di baterai saya sampai seperti ini. Ini sepertinya terlalu panas hingga seperti inilah. Kalau kurang lebih pas itu saya mengangkat sekitar 200 watt. Ini saya akali pakai jumper kabel. Kemudian yang sebelah sini juga sama, ini ada jumper kabel. Kemudian untuk baterai BMS semuanya itu panas semua, gara-gara ya memang baterai second ya, nggak bisa diharapin kalau untuk ampere besar, tapi untuk ampere kecil boleh lah ini. Nah, makanya itu saya tambah power supply seperti ini untuk membantu arusnya. Kemudian saya paralel jadi satu semua di input bagian UPS ini. Kemudian untuk tegangannya sekarang di 12,2. Nanti kalian juga akan melihat seberapa drop tegangan dari baterai dan juga power supply untuk mengangkat UPS untuk beban berat ya. Nah, untuk bagian outputnya ini saya pakai kabel biasa. Ini sebenarnya nggak cocok untuk kabel listrik ya, tapi untuk pengetesan aja. Ini saya hubungkan bagian belakang UPS, dan di sini stop kontaknya saya kasih ini jumperan untuk mengukur frekuensi, tegangan, dan ampere ya. Untuk sekarang frekuensinya di 101. Nah, ini kalian jangan kaget ya kalau beli UPS ini sebenarnya enggak 101, dan untuk tegangannya juga ini kan 172. Nah, kenapa seperti ini? Karena UPS tipe yang Prolink ini ada sistem hemat dayanya. Ketika beban kecil yang tegangan keluar itu memang kecil ya, tapi kalau dikasih beban yang lebih besar nanti tegangannya akan otomatis naik. Nah, ini akan saya ujikan ya untuk mengangkat beban. Nah, beban pertama saya pakai bohlam seperti ini yang boros listrik 5 watt ya. Oke, saya akan hubungkan. Bentar, ini colokannya agak longgar. Untuk tegangan masih stabil di 12 volt. Untuk tegangan terukurnya itu naik ya, jadi 180 volt. Untuk frekuensi di 50 Hz. Nah, untuk ampere ini kurang akurat ya. Ini karena pengukurannya pakai sistem seperti tang ampere, yaitu ada ini seperti coil. Jadi dihubungkan salah satu kabel, dilewatkan coilnya, nanti akan diukur arus yang lewat. Nah, alat ukur ini bisa mengukur arus ya, itu 80 watt ke atas, yang artinya 0,4 ampere ke atas ya. Kalau di bawahnya dia akan 00 seperti ini. Nah, kemudian akan saya tambah juga lampu yang sama, tapi untuk wattnya lebih besar ya. Ini pakai 100 watt ini ya, 100 watt yang tipenya bohlam seperti ini. Ini akan saya hubungkan. Nah, untuk tegangan dia naik lagi ke 109 volt
90 volt untuk arus di 0,5. Ini kalau dikalikan 190 nanti wattnya akan saya tulis di bawah ya. Nah untuk tegangan dia langsung drop di 11,1 volt yang awalnya 12 volt. Oke, akan saya tambah power supply untuk menaikkan tegangan. Nah ini power supply-nya sudah saya hidupkan ya, ini power supply modifikasi, ada breadboardnya, bisa dinaikkan tegangannya. Nah untuk tegangan kembali normal di 12 volt ya. Yang pertama itu dari bawaan baterai ya, memang baterai saya sudah mulai drop guys. Kemudian akan saya tambah beban solder ya. Ini kurang lebih soldernya 60 watt ya, akan saya hubungkan. Nah ini walaupun ditambah solder sudah on, tapi arusnya sudah berubah jadi 0,6 untuk tegangan 209 volt. Nah untuk wattnya nanti akan saya tulis di bawah sini guys ya. Sayangnya saya nggak bisa mengukur arus inputnya karena wattmeternya tidak stabil ya untuk mengukur UPS. Kemudian untuk tegangan dia langsung drop di 11,5 volt. Akan saya ganti watt yang lebih besar ya. Oke, akan saya lepas dulu. Oke. Nah ini untuk tegangan dia kembali turun ya, jadi tegangan itu mengikuti beban. Kalau semakin besar beban semakin nanti stabil tegangannya. Kalau bebannya rendah dia akan merendah juga, kurang lebih 170 volt. Nah ini untuk tambahan beban saya pakai solder ini 150 watt. Nah ada juga yang minta untuk dibongkar ya, insya Allah nanti akan saya bongkar, jadikan video shot ya, akan saya coba hubungkan. Oke, ini inverter atau UPS nya ini protek ya atau tidak kuat. Saya akan coba matikan dulu. Oke, sudah nyala lagi. Ini akibat drop tegangan ya, bukan gara-gara tidak kuat inverternya. Ini sangat sensitif akan drop tegangan. Oke, sudah jadi satu. Ini ada alarm bunyi. Ini alarm baterai terlalu rendah ya. Nah ini drop sampai 10,6 volt guys, sangat jauh dari 12 volt. Padahal sudah saya bantu power supply dan baterai, itu pasti baterainya sangat panas bagian dekat BMS ya. Nah untuk arusnya ini terbaca 0,9 ampere dengan tegangan 220 volt stabil ya. Ini kurang lebih sudah 200 watt. Untuk lampu 100 watt, untuk solder ini realnya sekitar 100 watt juga. Untuk beban total 200 watt, kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, cara mencari wattnya tinggal dikalikan saja tegangan kali ampere, 226 dikali 0,9 kurang lebih 200 watt. Oke. Nah kalau saya tambah beban ini pasti akan mati inverternya ya karena protek. Oke, akan saya coba lampu 5 watt yang bolam ini. Nah ya kan, ini disebabkan kekurangan daya dari power supply atau baterai. Ini kembali naik lagi di 12,8. Ini terlalu tinggi ya untuk lithium karena saya supply maksimal ini dari power supply. Nah untuk keterbatasan ini mohon dimaklumi ya, mungkin kalau kalian pengen eksperimen di rumah bisa kalian coba pakai aki yang lebih besar atau pakai level 4, itu sangat bagus ya. Nah kemudian akan saya coba dengan bor guys. Nah ini mungkin kalian tunggu-tunggu ya, apakah kuat untuk mengangkat bor. Kalau ini bornya saya kurang tahu wattnya karena tulisannya hilang. Mungkin ini ya 350 watt.
Oke, akan saya coba nyalakan burnya. Ini UPS-nya saya nyalakan ulang. Nah, untuk LED atau bohlam ini sebagai indikator aja ya. Untuk tegangan dia kembali turun di 170 volt ya, karena tegangan bebannya terlalu kecil. Untuk frekuensi stabil, ampernya 0. Ya, akan saya coba putar burnya. Bentar, ini colokannya lumayan kendor guys. Diperhatikan ya bagian sininya. Nah, tegangannya sudah mulai naik. Nah, ini kuat untuk mengangkat bur ya. Nah, untuk bur kuat guys, tapi dengan catatan baterainya harus besar ya. Kalau baterainya kecil seperti saya, ini akan saya contohkan langsung kencang ya. Nah, dia akan protek guys, karena tegangan lonjakannya itu terlalu tinggi. Dan ini UPS ini full protect guys, jadi dia sangat sensitif tegangan. Jika baterai menyentuh angka tertentu, dia akan otomatis mati ya. Oke, akan saya nyalakan ulang. Oke, sudah nyala. Nah, bur ini hanya bisa menyala jika ditekan pelan ya, bagian sininya. Nah, ini sudah berputar sempurna. Tegangannya drop sampai 10 volt gitu ya. Nah, tadi terlihat ya, untuk beban itu sekitar 220 wattan untuk mengangkat gerindal dan bohlam 5 watt kurang lebih. Nah, itu tegangannya baterai drop sampai 10, sekian volt. Nah, untuk kesimpulannya, saya menyimpulkan untuk inverter atau UPS ini ya, ini antara bagus dan tidak, tergantung user atau pemakai ya. Nah, saya ambil contoh dari bagusnya. Yang pertama, karena ini memakai trafo inti ya, atau trafo fisik yang besar. Untuk watt besar atau hantaman besar, ini inverter atau UPS ini kuat ya. Semisal untuk menghajar bur seperti tadi, atau gerinda, atau pompa lah walau sesaat ya. Atau dalam keadaan darurat, semisal mati lampu, kondisi air di rumah habis. Nah, untuk kepepet itu untuk menyalakan pompa tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk titik lemahnya ini, yang pertama standby-nya itu lumayan tinggi ya. Kalau inverter lain mungkin kurang lebih sekitar 7 watt mentok, kecil-kecil itu ya ada yang 5 watt, bahkan ada yang 2 watt gitu. Nah, untuk kekurangan yang lain, ini UPS itu harus dimodif dulu ya, karena di dalamnya ada sistem timer. Jadi ini walaupun kalian nyalakan dan baterai itu stabil, semisal 12 volt terus sudah berjalan beberapa menit, nah nanti akan mati otomatis ya. Itu disebabkan ada sistem timer bawaan UPS, jadi harus dimodif, dimatikan atau dirubah jalurnya supaya timernya itu mati ya. Ada di YouTube ya, banyak tutorialnya, kalian cari aja tutorial itu pakai UPS tipe apa. Nah, kemudian kalian cari di Shopee yang tipenya sama agar memudahkan modifnya. Kalau bawaan saya ini, bawaan timernya itu sekitar 1 jam, jadi 1 jam akan mati otomatis. Tapi menurut saya sudah oke, jadi tidak saya modif ya. Ya, sebenarnya sudah saya bongkar, saya modif ya, tapi tidak berhasil. Di YouTube itu saya lihat tutorialnya, saya samakan dan tidak berhasil. Jadi ya sudahlah. Yang penting kan menyala 1 jam itu lumayan lama untuk mengangkat solder kurang lebih ini.
Kalau pakai yang hijau itu soldernya terlalu kecil, inverternya terlalu kecil dan panas. Kalau pakai ini kan ya lumayan kuat ya. Nah, oke, mungkin segitu aja. Ada yang mau ditambahkan lagi atau komplain kalian yang pernah beli seperti ini bisa tulis di komen ya. Nah, kemudian akan saya bongkar untuk sistem UPS ini. Nah, ini sudah saya copot bautnya. Nah, ini ada. Nah, ini tinggal kalian tarik aja atasnya ya. Push. Nah, ini ada trafonya, sekalian dicopot ya, biar tahu seberapa besar trafonya. Wow, untuk trafonya ini sangat besar guys ya. Nah, untuk sebentar, hampir jatuh. Nah, di sini terlihat untuk bagian inputnya ini kabelnya sangat besar ya guys. Ini kurang lebih 4 mili untuk ukuran kabelnya. Kemudian untuk outputnya sini lumayan banyak kabel. Untuk ini adalah jalur outputnya dan juga untuk jalur casnya ya nanti. Ini juga berfungsi untuk charger trafo ini. Jadi kalau kalian beli trafonya aja bisa untuk ngecas aki ya, atau bisa untuk inverter juga, karena ini trafo memang khusus untuk inverter. Akan saya ukur diameter besinya ini. Nah, untuk saya perdekat saja. Ini trafonya masih panas guys, gara-gara untuk mengangkat beban tadi. Ini sekitar 6 cm untuk lebarnya. Untuk panjangnya sekitar panas guys, 7,5 cm ya. Untuk tingginya sekitar 6,5 cm, kurang lebih segitu. Untuk beratnya saya kurang tahu, ini perkiraan saya sekitar hampir 2 kilo guys untuk berat trafonya aja. Ini sangat besar trafonya. Nah, untuk jalur PCB nya seperti ini guys. Ini PCB nya ada yang panjang dan pendek ya, kebetulan saya dapat pendek. Nah, di sini ada banyak relay. Ini relay fungsinya untuk saklar dan proteksi ya. Saya sebelum pengetesan itu kan ada tegangan kecil ya, sekitar 170 volt ya. Nah, kemudian jika ditambah beban yang lebih besar, itu ada suara relay seperti cetek gitu. Nah, kemudian tegangannya itu naik kurang lebih di sekitar 200 volt. Nah, untuk IC-nya ini, untuk tipenya nanti saya akan fotokan ya. Untuk komponen lain ini masih mulus. Saya belinya second guys ya. Ini trafonya masih mulus ya. Untuk bawahnya ini bukan karat guys, ini lem ya, kas lem. Kemudian untuk heatsink pendingin dari MOSFET-nya ini sangat tebal guys. Untuk MOSFET-nya jenisnya seperti ini. Bentar, hilang fokus. IRL B8314 guys ya. Atau yang bawahnya ini ICR P434Y. Untuk datasetnya nanti akan saya carikan juga, jika ketemu akan saya posting ya. Untuk ini ada fuse tapi ukurannya saya kurang tahu. Di atasnya ada tulisannya.
Ini 30 ampere guys ya, kali 2 berarti 60 ampere untuk fuse atau pengamannya. Ini dari jalur baterai bagian negatif ya, bukan bagian positif guys, berarti kabel yang merah ini ya, dia memutus kabel yang merah nanti jika ada short circuit ya. Kemudian ini guys ya, saya lihat di YouTube katanya jalur yang dimodif untuk mematikan timer itu jalur IC utama atau IC regulator nomor 22, pin nomor 22 itu diputus jalurnya, nanti di solder, dikasih resistor, ini resistor ya, ukuran 1 kilo, terus dihubungkan ke ground atau negatif ya. Nah untuk ini saya sudah terapkan, sudah saya kasih ke negatif input, tapi tetap saja di 1 jam dia mati guys ya, atau otomatis mati, nggak bisa saya otak-atik lagi. Nah seperti inilah dalaman UPS dengan harga 110 volt. Kalau worth it sih worth it ya guys untuk diambil trafonya guys. Nah ada juga yang jual PCB seperti ini ya, itu harganya murah juga guys, sekitar 30 volt 30.000 guys. Jadi bisa kalian beli PCB-nya aja untuk kalian hubungkan ke trafo biasa ya, untuk mengetes ya buat mainan inverter gitu guys, atau kalian rakit sendiri UPS kalian pakai trafo yang pisahan, ada yang jual terpisah, terus kalian hubungkan ke motherboard UPS lain gitu. Nah untuk spek 850 VA saya kira ini memang asli ya guys ya, karena trafonya sangat besar dan juga kabelnya ini sangat besar juga guys ya. Saya bandingkan dengan kabel biasa, mungkin ini ukuran 0,75, terus yang ini kurang lebih 4 mili. Nah mungkin videonya hanya sampai sini saja guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Saya Swallow Elektro, terima kasih.